Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil abdi wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hari ini sama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi ulun mohon maaf telah mengundang pian untuk berkumpul di tempat ini. Jadi dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Nah, jadi ini modul terakhir kami. Yang modul pertama, jadi kami itu ada 3 modul. Untuk modul satunya ada 4 modul. Jadi ini ada modul yang keempat atau modul yang terakhir dari modul yang pertama. Nah, jadi materi yang ingin ulun sampaikan di sini yaitu mengenai bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah kita. Nah, jadi itu. Mungkin selanjutnya ini. Nah, ini mungkin ada yang pernah lah. Jadi kita ice breaking dulu. Ice breaking. Ini ulun bagi kertasnya. Kita tolong berikan bu tersebut. Nah, jadi di situ ada 9 titik. Ini Bapak Ibu ada yang pernah. Jadi pian menghubungkan, ini tugasnya, ulun kasih tugas. Pian menghubungkan ke 9 titik tersebut dengan menggunakan 4 langkah tanpa terputus. Kita ada yang sudah tahu. Kalau yang sudah tahu diam aja. Jangan beritahu temannya. Jadi ingat. Ayo, ulun beri waktu sekitar 3 menit. Jadi pian menghubungkan, itu ada 9 titik. Nah, jadi pian menghubungkan 9 titik tersebut dengan garis tanpa terputus dengan 4 langkah. Jadi 4 langkah aja. Ayo bergerak. Dengan menggunakan 4 langkah. Pian hubungkan dengan garis. Jadi semua garis itu kena dengan 4 langkah. Semua titik kena. Ayo Bu Eka sudah. Ulun melihat bentuk gambarnya tahu bahwa betul. Dengan melihat pian mengangkat nanti ketahuan mana yang betul, mana yang salah. Menghubungkan supaya titik itu kena semua. Pian gunakan garis tanpa putus dengan 4 langkah. Terus, ya. Baru berapa langkah sudah? 2 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, ya 5 kan. Ayo. Pokoknya 4 langkah. Semua garis kena. Ayo, 4 langkah semua garis kena. Kalau kalian lihat YouTube ada aja bang. Jadi coba-coba kan disebut YouTube dulu. Di Google itu semuanya ada. Ayo, ada yang bisa.
Beroda sudah beroda, beroda tahu. Bu Intan pernah ke Intan? Belum. Ada. Bu Ani. Tadi ingat lagi. Ada yang sudah bisa diangkat yang merasa sudah benar 4 langkah? Garisnya jangan putus Bu, jangan putus. Garisnya jangan sampai terputus. Harus kena garis. Garisnya harus bersambung, jangan putus. Ayo. Nah itu terputus, jangan terputus. Des. Ada yang sudah? 4 garis, jangan putus. Kuncinya kasih tahu. Pian jangan terfokus. Nah, bujur itu. Pian jangan terfokus pada titiknya, misalnya harus sampai itu. Boleh dilebihkan. Nah, bisa. Nah, artinya karena Pian terfokus pada titik yang ada. Nah, jadi Pian tuh harus keluar dari zona nyaman. Ini ada yang sudah beroda? Ada yang supaya keluar dari. Ayo, ada yang paham? Tahu yang? Terus, ayo 4 langkah keluar dari zona nyaman, jangan terfokus pada titik. Ayo, ada yang sudah? Tes. Ya. Oh, selamat datang Pak Heri. Baru mulai Pak. Coba minta waktunya 1 jam lebih. Ayo. Ada yang sudah tahu? Belum. Menghubungkan semua titik dengan 4 langkah. Cluenya yang harus keluar dari zona aman. Bisa, Bu Andi bisa. Amin. Ada yang sudah? Bisa diangkat? Lebih itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu malah 7 kali. 4 kali. Nah, ngambilnya berlebih kata Bapak. Harus
lewati pada titiknya. Ini mau kasih haminya dikit. Nah, jadi seperti ini. Ayo, titik pertamanya mana? Di sini. Di sini ke atas terus. Habis itu ke sini berlebih 2, 3, 4. Nah, jadi biar jangan sampai terfokus. Nah, jadi itu maksudnya. Nah, menghubungkan 9 titik. Ya sudah tahu bagus. Sekarang ulun lanjutkan. Nih tugas lagi. Sekarang biar tulis di buku kalian, di buku Bapak Ibu. Sekarang Bapak dan Ibu silahkan membayangkan murid impian Bapak dan Ibu seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu bisa menuliskan di kertas. Pian tulis ya. Murid impian anak-anak didik kita seperti apa? Impian pian. Harapan pian terhadap anak didik kita. Bisa pian tuliskan. Nanti hasil tulisan pian ulun kumpulkan. Pian tulis di kertasnya. Pian tuliskan murid impian pian di sekolah kita ini seperti apa muridnya. Harapan pian anak didik kita itu seperti apa. Ayo boleh 1 atau 2, minimal 1 lah. Minimal 1. Nanti dari Ibu Ani sampai memutar mendengar harapan Dian terhadap siswa kita yang ada di SMPN 15 Banjarbaru. Kalau sudah bisa langsung sebutkan ya Bu Ani, bergiliran. Murid impian dari ulun itu memiliki adab yang baik kepada guru dan orang yang lebih tua serta kepada teman sebayanya. Kalau menurut ulun, berharap anak-anak bisa patuh dengan apa yang diharapkan oleh gurunya, karena guru itu akan memberikan suatu harapan yang baik untuk anaknya. Jadi berharap dia nurut kayak gitu. Terima kasih. Selanjutnya, kalau menurut ulun, impiannya ingin punya murid yang patuh, terus sopan santunnya baik, aktif, kreatif, bersemangat, supaya jadi cermin buat sekolah kita itu bagus. Alhamdulillah. Sudah dikurangi Caca. Tapi ulun garis besarnya aja Pak, yang jelas tuh menurut Pak, menurut dan cepat tanggap. Jadi belajar itu kadang kali. Itu aja Pak ulun. Kalau ulun sama dengan Ibu Ani tadi,
memimpikan siswa yang mempunyai adab yang baik. Karena beberapa kali ketemu, apalagi di luar sekolah Pak ya, kadang siswa itu melihat tuh kayak cuek. Padahal kan seharusnya dimanapun bertemu gurunya dia harus menyapa terlebih dahulu. Jadi adabnya duluan yang perlu diperbaiki. Iya, terima kasih. Tadian, gimana Tadian? Kalau lebih menginginkan siswa yang berakhlak yang baik terhadap guru serta rekan sesama siswanya, kemudian bisa menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekolah. Terima kasih. Jadi impiannya adalah memiliki anak yang cakap dalam segala hal, baik cakap wajah, cakap segala macamnya, dan berakhlak itu yang sangat penting. Ya, jadi siswa kita itu pertama beramal mulia ya Pak ya. Nah karena kan dari situ otomatis akan mempunyai kepekaan terhadap lingkungan kebersihan, terus menciptakan rasa nyaman di lingkungannya. Kemudian juga memiliki haus sama wawasan gitu kan. Ya itu. Silakan Bu Erni dilanjutkan. Iya, Bu Erni. Ya, terima kasih untuk murid impian untuk Ulun berharap siswa kita ini berkarakter, artinya dia hormat dan sopan pada orang tua dan guru dan juga menghargai temannya. Kemudian mungkin bonusnya dia bisa lebih rajin mungkin mengerjakan tugas sekolah. Oke, terima kasih Bu. Bu Wiwin. Harapannya untuk siswa kita itu yang pertama yang pasti berakhlak mulia dan itu akan berimbas pada yang lainnya. Jadi otomatis kalau dia berakhlak mulia diharapkan juga dia juga meraih prestasi baik di pengetahuan maupun yang kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, terima kasih Bu Serat. Memiliki akhlak yang baik. Iya. Bu Mega. Langsung mengatakan sendiri. Dream studentsnya nih, students juga punya dream teachersnya gimana ya? Iya, itu paling berharap sih mereka tuh jadi siswa yang rajin, jujur, standar gitu. Dan arti yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Bu Intan. Gak apa-apa. Atau yang dia lihat selama ini di sekolah kita atau harapan dia bagaimana kan terhadap atau yang terhadap siswa yang Tian bina harapannya apa? Untuk murid impian yang ulun jaga ini ada sama ulun ada tanya sama ke orang tuanya juga impian bapak ibunya itu mau apa untuk anaknya. Kalau dari orang tuanya bilangnya asal anaknya itu bisa bersosialisasi di kelas, bisa mengikuti pembelajaran kayak tidak menuntut harus bisa pelajaran ini, tidak orang tuanya asal bisa mengikuti pembelajaran di kelas kata orang tua muridnya. Habis itu bisa bersosialisasi dengan guru-gurunya sama teman-temannya di kelas sama karena anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memiliki keberagaman yang beda-beda, jadi impian ulun itu semoga teman-teman sama guru-gurunya bisa menghargai perbedaan anak-anak tersebut. Oke, terima kasih.
Bu Cynthia. Pada intinya Pak Sama. aja. Sudah disebutkan belum? Sudah disebutkan. Iya. Bu Rauda. Maaf ya. Atau kada usah pakai mic ya. Sama. Di sini ulun menuliskan ada 2 poin murid impian. Yang pertama terkait sekolahnya. Jadi impian ulun SMP 15 Banjarbaru memiliki siswa yang banyak, bisa menampung warga yang rumahnya dekat dengan sekolah. Jadi kada ada lagi warga sekitar yang komplain anak ulun hendak masuk pada diterima gitu. Jadi harapannya sekolah kita bisa memberikan fasilitas yang memadai, ruang kelas yang memadai sehingga bisa menampung warga yang rumahnya dekat dengan sekolah. Yang kedua, impian ulun murid-murid itu semuanya memiliki semangat belajar yang baik, tidak mudah putus asa walau memiliki banyak masalah di rumah atau di keluarga. Karena setiap yang bermasalah itu pasti di keluarganya bermasalah. Dan yang pasti mereka menunjukkan perilaku yang baik serta tidak membuat masalah atau membuat citra buruk. Itu aja impian dari ulun. Oh ya, iya. Berarti Bu Roda tadi ada 2, ada sekolah impian dan ada murid impian. Ya, itu. Bu Resti. Oh ya, jadi lebih ke akhlak mulia. Bu Sisi. Ayo Ben sebutkan satu apa? Oh ya, iya, terima kasih Bu Hikmah. Sama aja sama yang lain, ingin murid kita itu lebih baik dan semoga mereka bisa lebih dewasa. Cuma lebih dewasa apa nasihat dari guru yang sudah disampaikan, hal-hal yang sudah disampaikan, baik agama maupun pendidikan yang normal, bisa mereka pahami bahwa tugas dari guru itu bukan menjadikan beban dari mereka, tapi melatih mereka untuk disiplin, jujur, sopan, dan lain-lain. Iya, ya, terima kasih. Sangat lengkap. Mungkin Bu Natalia ada. Pakai mic ya. Sambil bernyanyi lah. Oh, bilang belajarnya ada fitrahnya. Ya. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya sudah banyak hal yang disampaikan Bapak Ibu yang lain ya Pak ya, tentang murid impian seperti apa. Tapi kan impian tadi kembali kita masing-masing punya mimpi. Kalau saya pribadi sih Kayaknya bagus ya, maju. kalau saya Pak mungkin impiannya yang pertama yaitu saya ingin punya murid itu yang jelas, yang pertama itu beriman. Otomatis nanti kan dengan dia punya iman, takwa, otomatis nanti harapannya sih punya karakter yang baik lah. Kemudian yang kedua itu adalah mampu menguasai teknologi dengan kecanggihan zaman di era abad 21 ini ya Pak ya. Kemudian inovatif, santun, rajin, semangat, bertanggung jawab, jujur, dan senang dengan hal-hal positif yang diajarkan oleh guru maupun kegiatan-kegiatan lain di sekolah. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas mimpi-mimpi yang Bapak Ibu sampaikan tentang siswa kita.
Jadi kalau ulun dengarkan dari yang apa yang sampaikan tadi itu lebih ke sudah ke profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sudah lengkap. Nah, jadi mudah-mudahan nanti mimpi-mimpi kita semua dapat terwujud. Sekarang ulun melanjutkan. Tunggu lah. Mengonekkan ke bluetoothnya dulu. Waalaikumsalam. Ya sudah, sekarang pian ini bisa pian dulu. Udah connect kalinya. Nah, bisa pian lihat ini video Bernard. Yang suka melihat Bernard dia, iyalah kemudian.
Ya, tunggu dulu bagi teman kembali ke PowerPoint. Dihubungkan dengan impian Bapak Ibu dengan video yang telah ditonton tadi. Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan pendapatnya? Jadi tadi ceritanya kan Ber itu bersiap-siap untuk mendaki gunung. Nah, jadi segala peralatan itu sudah dipersiapkan dari rumah. Nah, ternyata pada saat mendaki gunung dia mencoba dengan menggunakan peralatan yang digunakan. Berhasil atau tidak menurut Bapak Ibu tadi? Tidak berhasil. Berhasilnya dia memakai apa? Ya, pakai cakarnya. Nah, jadi pakai cakarnya atau jari-jari yang ada cakarnya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan potensi diri. Nah, jadi ulun merasa bahwa pian semua itu sudah ada potensi diri di dalam diri pian masing-masing. Pian itu pasti punya kelebihan. Nah, jadi bagi yang itu sudah punya kelebihan. Ulun yakin karena tidak mungkin sekolah kita ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada potensi-potensi yang ada pada diri Bapak Ibu. Nah, cuma nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengeksplor lah. Nah, segala potensi yang ada pada diri Bapak Ibu. Nah, jadi kalau impian yang ini tadi itu sama dengan visi. Nah, jadi visi Bapak Ibu, impian Bapak Ibu terhadap murid yang ada di SMP 15. Nah, jadi untuk mencapai visi tersebut kita tidak bisa sendiri. Nah, jadi harus saling mendukung. Nah, begitu juga ini jadi guru penggerak, kayaknya harus ada kawannya itu. Nah, mudah-mudahan nanti di sekolah kita ada perwakilan untuk angkatan 9 dan 10. Kalau sorangan ulun masih belum sanggup. Mudah-mudahan nanti ada Bapak Ibu yang ikut, yang bergerak dan menggerakkan. Nah, siapa nanti? Mudah-mudahan nanti Pak Dian. Yang jelas yang umur di bawah 50 tahun. Kalau kayak Bu Surat sudah berapika. Nah, mungkin sebagai penasehat aja nanti. Sebagai penasehat. Nah, jadi itu.
Menggerakkan sudah ya. Nah, jadi ini sekarang materi yang ingin ulun sampaikan yaitu yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, pertanyaan ulun, ini pertanyaan pemantik kepada Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju tidak? Iya. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Ayo, apa beroda? Ya, yang bisa beroda. Pokoknya intinya seperti itu Pak. Ya. Sekarang kan di program belajar silakan boleh tapi kalau ya, kalaunya kata beroda, kalau ibaratnya kurikulum dulu itu dibolehkan. Kalau kurikulum merdeka tidak dibolehkan menghukum. Ya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan ini berhubungan dengan disiplin, boleh atau tidaknya menurut dia disiplin tidak anaknya. Kalau kita memberikan hukuman, misalnya anaknya ada berbuat kesalahan, habis itu dia berikan ya hukumannya membaca, membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Reward. Ya, ulang lanjutkanlah. Nah, jadi yang namanya budaya positif itu artinya nilai-nilai baik yang ada di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa menimbulkan hal-hal baik yang ada di sekolah kita. Atau di sini berdasarkan pengertian nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu artinya budaya positif di sekolah. Nah, perubahan paradigma ini mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, jadi teori-teori beliau ini banyak. Cuma kita jarang lah kalau di dunia pendidikan di kampus adalah Bapak Ibu membahas ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu bukan tabula rasa. Kalau tabula rasa itu teorinya bahwa anak itu seperti kertas putih. Nah, jadi kita terserah mencoret-coretinya mau seperti apa. Nah, tapi kalau beliau anak itu sudah ada itu sesuai dengan kodrat anak. Nah, jadi itu semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, menurut beliau jadi anak itu sudah ada bakatnya masing-masing. Tinggal kita aja menebalkan bakatnya supaya lebih berbakat atau lebih menimbulkan bakat anak. Tapi kalau kita tidak menebalkan bakat yang ada pada anak, kemungkinan bakatnya akan hilang atau tidak muncul. Yang kedua, filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu mengenai budi pekerti atau karakter. Nah, jadi karakter yang disebutkan Bapak Ibu tadi. Yang kedua, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ya, jadi tugas kita itu cuma menuntun anak supaya anak jangan sampai tersesat. Dituntun aja. Ya, jadi makna dituntun itu bukan makna seperti orang buta, bukan. Yang kedua, guru itu ibarat petani
Kalau beliau mengibaratkan anak itu ibarat biji jagung. Nah, jadi kita itu cuma bisa merawat supaya jagung itu akan tumbuh dengan baik. Nah, karena potensi dirinya itu sudah ada dalam diri anak masing-masing. Kita tinggal merawat aja. Yang selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, yang dimaksud kodrat alam dan kodrat zaman ini, kita mendidik anak berdasarkan kodrat alamnya. Kalau kita di Banjarbaru, lingkungan kita kodratnya apa? Daerah apa sini? Ada petani kan, ada lingkungannya kan. Nah, jadi kita sesuaikan. Nah, ini nanti larinya juga ke profil pelajar Pancasila. Misalnya ada yang pendatang kan, dari sosialnya juga bagaimana. Selanjutnya kodrat zaman. Nah, anak kita ini sekarang berada di zaman milenial atau zaman 4.1.0 4 titik berapa kan. Nah, jadi ibaratnya pian itu kalau ya disesuaikan lah. Cuma karena yang kesulitan itu kita memfilternya, atau bagaimana anak itu bisa menggunakan kodrat zaman, misalnya dari segi teknologi dia bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, cuma kadang-kadang kita di sekolah itu kesulitannya di situ. Padahal kalau menggunakan HP itu kita setuju aja, cuma menjaganya itu kita agak kesulitan. Nah, jadi itu. Selanjutnya berpihak pada anak. Nah, ini sudah jelas. Pasti kalau kita dalam pembelajaran itu pasti berpihak pada anak. Sudah kita laksanakan kan. Nah, jadi itu. Selanjutnya perubahan paradigma tadi. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, jadi kontrol. Jadi itu. Lanjutkan jelas. Misalnya banyak. Nah, jadi perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini pendapat mengenai teori ilusi kontrol Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi sebetulnya kita itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah siapa? Murid itu sendiri. Misalnya aja ini pian genggam kertas. Kertas itu pian anggap adalah benda yang paling berharga. Pian genggam di tangan sebelah kanan. Misalnya teman bapak dan ibu yang di sebelah ini merayu agar bapak dan ibu membuka genggaman yang menurut bapak itu adalah benda yang paling berharga. Misalnya apa? Uang misalnya, minta misalnya, atau bisa benda yang lain misalnya, atau suami kita ditangkap dalam genggaman, atau anak kita. Nah, pasti dia tidak akan memberikan. Berarti yang kontrol diri itu adalah pian sendiri. Begitu juga murid itu kadang-kadang kita bubuyan ibaratnya mulut kita memadahi siswa. Karena yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Kita cuma bisa ini kan. Nah, cuma itu kembali ke siswanya. Nah, jadi tugas kita di sekolah itu adalah menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, jadi itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi mengkritik itu juga tidak bisa menguatkan karakter seseorang. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi kita tidak ada hak memaksa siswa karena ada kontrolnya tadi.
Kontrolnya itu adalah di siswa itu sendiri. Mungkinnya pada ibaratnya pada di hadapan kita anaknya gini-gini aja kan, tunggut-tunggut. Nah, tapi setelah itu dia bisa berubah kan, beraksi. Nah, jadi itu sama aja anak kita di rumah kan. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita jadi artinya memahaminya, kita tidak ada unsur pemaksaan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa kan? Nah, jadi itu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi bisa kita sampaikan kepada siswa yang bisa berubah itu adalah siswa sendiri, diri siswa sendiri. Kalau kita tidak mungkin bisa merubah siswa, cuma bisa mendoakan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sudah jelas. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi kalian bisa berkolaborasi dengan anak, bisa bersepakat dengan anak. Misalnya agar anak itu berubah, apa yang ingin dia lakukan. Nah, jadi kita kembalikan kepada siswa. Kita tanyakan kepada siswa. Jadi idenya itu bukan dari diri kita. Selanjutnya model berpikir menang-menang. Nah, jadi tidak ada yang kalah. Selanjutnya apa makna disiplin? Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kalau bisa hukuman itu ini berdasarkan teori orang. Kalau bisa, kalau ada bisa ya begini tanah. Nah, ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, jadi ini disiplin internal, artinya disiplin dalam diri siswa masing-masing. Nah, jadi cuma tugas kita itu berat Bang, supaya anak itu disiplin. Untuk memunculkan disiplinnya itu, nah belum lihat membuang sampah aja kan sulit kita. Ibaratnya dari dalam diri anaknya sudah susah. Nah, jadi perlu membangun budaya positif itu ya harus bertahap lah, tidak harus. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini kalimat pertanyaan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang 1 dan 2 itu motivasi eksternal, dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, artinya motivasi itu timbul dari diri anak sendiri, bukan kita yang memberikan masukan atau saran. Kita gali dulu. Nah, ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas. Nanti ada juga yang namanya peraturan kelas. Ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini untuk yang pertama. Ini untuk keyakinan kita menggunakan helm itu untuk apa, Bapak Ibu? Nah, itu artinya keyakinan kita. Nah, bagaimana kita munculkan anak itu bahwa dia memakai helm itu adalah untuk keselamatan dia, bukan untuk takut sama Pak Polisi. Nah, jadi untuk keselamatan dan kesehatannya. Nah, itu yang penting untuk menjaga keselamatan. Jadi kita menanamkan keyakinan kepada anak seperti itu. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, ini pada saat zaman COVID. Supaya apa? Kita yakin bahwa agar kita sehat dan tidak terkena corona. Beda misalnya kita kalau pas ada razia aja baru pakai masker, atau di kerumunan baru pakai masker. Kalau sekarang ada lagi nih untuk yang dulu. Itu sebagai contoh, jangan sebagai contoh. Artinya ada keyakinan dalam diri anak seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, sesuai dengan keyakinan kita, seperti tidak tinggalan materi. Gue. Malu, ya keyakinan kita misalnya malu, datang terlambat. Kalau pada Run tadi, ya takut ketinggalan materi kan. Nah, itu keyakinan, yang positif. Tapi kalau anak kita terlambat, kalau biasanya cara menumbuhkan keyakinannya. Kalau positif kan seperti pada Run tadi. Nanti kalau terlambat, aku nanti akan ketinggalan pelajaran, seperti itu. Bukan ibaratnya keyakinan dirinya itu, ibaratnya aku terlambat nanti dihukum. Memunculkan bukan itu, tapi memunculkannya dia ketinggalan materi pelajaran. Lebih keyakinan yang positif. Nah, jadi arahnya ke situ. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi biar di kelas nanti bisa membuat keyakinan kelas. Nah, ini membutuhkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, awal semester dia bisa bikin keyakinan kelas, apakah itu wali kelas atau guru mata pelajaran. Kalau di sini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Misalnya keyakinan kelasnya disiplin. Disiplin itu kan banyak. Datang tepat waktu. Yang kalau peraturan terlalu banyak, anaknya biasanya lupa. Nanti bisa ditempel, saya disiplin. Sambil menjelaskan ini berarti tidak harus. Berarti datangnya tepat waktu, mengumpul tugas juga tepat waktu. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan disiplin, pakaian. Nah, jadi tidak harus dirinci. Artinya anak itu lebih ingat. Berarti disiplin itu berarti banyak. Baju harus sesuai peraturan, sepatu harus sesuai aturan. Jadi itu.
Selanjutnya, nah ini perbedaan peraturan sama keyakinan kelas. Nih, kalau yang peraturan biasanya kata-katanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu bahasanya bisa kita buat tanggung jawab. Tanggung jawab itu banyak. Misalnya anak menghilangkan sepatu siswa, berarti dia harus bertanggung jawab, tidak harus dirinci satu-satu. Nah, supaya anak lebih mudah mengingat. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kan bahasanya lebih ke negatif, dilarang. Kalau ini lebih bersifat positif. Nah, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Misalnya menghormati guru. Misalnya bisa dijabarkan nanti dalam kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau guru sedang mengajar, anak tidak boleh berbicara. Kalau mau bertanya harus angkat tangan dulu. Nah, itu nanti bisa dibuat dalam keyakinan kelas. Artinya saya tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Hadir di sekolah, kalau peraturan misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kalau di keyakinan kelas itu kalimatnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Tak komitmennya apa? Komitmennya kan berarti hadir itu harus tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya lebih ke kesehatan. Banyak, nanti kesehatan itu apa aja. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu keyakinan kelasnya lebih menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Nah, keyakinan kelasnya lebih ke kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini contohnya. Tapi ini sebagai contoh, nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan di kelas. Misalnya penerapan membuat keyakinan kelas, bisa guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dengan murid. Kita sepakat. Jadi peraturan itu bukan kita yang membuat. Jadi berdasarkan muridnya. Kalau berdasarkan murid nanti kita bisa mengembalikan, oh kamu kemarin sudah sepakat ini. Nah, mengingatkan lagi kan, bukan kita yang membuat peraturan tapi bersama-sama. Ini untuk yang di kelas. Jadi untuk yang di kelas ini bisa wali kelas yang membuat, bisa berdasarkan guru mata pelajaran. Nah, kesepakatan dia apa dengan murid misalnya kan. Siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Misalnya suruh aja menulis. Atau seperti ulun tadi misalnya impian siswa misalnya agar kelas kita ini baik apa misalnya kan. Sama ulun tadi di awal tadi dengan impian menghargai, menghormati, tanggung jawab di disiplin. Nah, nanti bisa selanjutnya, guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Nah, guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, jadi harus ada komitmen. Yang buat misalnya kesepakatan kelasnya ini. Pakai banner bisa, kalau jangan pakai kertas aja ke Bapak dulu. Bisa pakai mantra. Nanti anaknya tanda tangan 32 kan. Nanti kalau ada kesalahan kita kembalikan aja lagi. Ini kamu kemarin sudah komitmen ini. Nah, jadi hasil kesepakatan kelas itu bisa nanti pihak foto, pihak share dengan orang tua murid. Nah, jadi yang bertanda tangan itu nanti guru, wali kelasnya, sama siswa. Nah, sudah ini. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini orang berpendapat bahwa penghargaan itu juga kurang baik. Ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang bagi anak. Kadang-kadang anak itu jangka panjangnya itu dia misalnya kalau dia bisa mengerjakan ini kita beri penghargaan ini.
Nah kadang-kadang dia selalu mengharap, dan juga kasihan dengan teman-teman yang lain. Kalau pian mau memberi penghargaan bisa, cuma jangan di hadapan anak-anak yang lain. Kasihan kan? Apa gua dapat jar. Jadi harus bisa ya kayak positif lah bentuknya. Jangan sampai mengecewakan siswa yang lain. Penghargaan itu bisa menghukum. Nah, artinya menghukum yang lain, kasihan yang lain. Penghargaan mengurangi ketepatan, nah artinya masih kurang tepat. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, bisa merusak hubungan kita dengan siswa. Kenapa? Bapak ini ya yang diberi penghargaan murid itu aja ulun kada. Nah, akhirnya kan bisa merusak hubungan dengan siswa yang lain. Bisa aja kan beri penghargaan tapi yang kelihatan itu kenapa bisa. Nah ini ya Bapak Ibu, menurut Pian ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi? Pian pilih. Ya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Pian baca, oleh beri waktu 5 menit. Apakah jawabannya hukuman atau konsekuensi? Kelihatan yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Ya jadi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi ini? Nih, bisa Bapak Ibu lihat perbedaannya yang ini. Ya, konsekuensi. Karena terlambat 10 menit dia berhubungan dengan mata pelajaran PJOK. Nah, jadi kalau hukumannya dengan pelajaran kan ibaratnya berarti hukumannya sesuai dengan pelajaran. Yang lari itu kan termasuk pelajaran olahraga. Kalau yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bukan pada saat jam pelajaran olahraga kan. Nah, jadi kalau yang terakhir ini lebih konsekuensi. Nah, jadi kemarin pada saat diskusi dengan teman-teman TGP itu yang ini juga banyak berdebat. Kenapa yang nomor 2 itu masuk hukuman, yang terakhir itu tidak masuk hukuman? Nah ya, jadi itu rame. Nah ini jawabannya. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Nah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sudah jelas. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, jadi hukuman itu kadang-kadang anak itu bisa menimbulkan rasa dendam. Ini pernah kejadian di kampung ulun. Itu ibaratnya anak remaja menampar orang tua. Ternyata pada saat dia anak-anak, dia pernah ditempeleng oleh orang tua tersebut. Nah akhirnya membekas kan. Nah mungkin dihukum karena apa ditempeleng kan. Nah jadi kita harus hati-hati juga. Anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu lebih ke paksaan. Kalau konsekuensi itu lebih ke stimulus atau tanggapan. Nah, jadi stimulus ada tanggapannya.
Selanjutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep dirinya yang buruk. Nah, kalau ini konsep diri yang baik, beda kan tadi. Karena dia bertanggung jawab atas yang dia lakukan. Misalnya kalau dia terima ini karena buku kawan, kalau kita hukum, nah itu kurang baik. Jadi dia harus bertanggung jawab apa yang telah ia lakukan. Kalau dihukum malah kasihan ya. Padahal kan dia, kalau kita tanya, kamu mau tidak bertanggung jawab? Mau. Nah berarti kan dia harus melaksanakan apa yang telah dia lakukan. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah jadi kalau kita sering menghukum, biasanya anak tuh lebih sering menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Selanjutnya, hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi anak itu bisa juga kalau gitu hukum itu marah, rasa bersalah atau rasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi untuk sementara waktu aja, tidak berkelanjutan kan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah itu ada survive itu. Ada cinta, kasih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Atau kebutuhan hidup, survive, sandang, pangan kan. Nah itu berarti kita sebagai manusia itu pasti memerlukan. Begitu juga anak-anak kita kan. Dan juga cinta dan kasih sayang dari guru dalam hal yang positif, bukan yang negatif. Kadang-kadang anak itu curhat kan dengan guru, nah itu artinya dia memerlukan cinta dan kasih sayang. Penguasaan, nah jadi anak itu ada yang merasa berkuasa. Nah pasti ada yang berkuasa. Nah itu kita perlu juga kita tanyakan kenapa berbuat seperti ini kan, yang sering berkelahi atau apa. Ada juga anak ingin kebebasan. Nah misalnya jam pelajaran kita, kenapa anak itu selalu keluar, misalnya selalu tidak ada. Nah itu juga kita perlu tanyakan. Siapa tahu anaknya itu belajar di dalam kelas itu merasa bosan. Nah, maksudnya ulun Pak bosan belajar di kelas saja, pengennya di luar kelas. Nah seperti itu. Jadi perlu kita tanyakan juga. Selanjutnya kesenangan. Nah anak itu pasti ada yang berbuat yang menurut sesuai keinginannya dia sendiri. Jadi kita harus tahu kesenangan anak. Misalnya anak itu lebih suka menggambar misalnya. Kalau pelajaran bahasa Indonesia, kalau menggambar, misalnya materinya tentang cerpen, nah bisa aja kita suruh anaknya itu untuk membuat komik yang ada ceritanya. Nah kalau disuruh menulis panjang ini bisa tidak suka. Nah itu artinya anak itu kesenangannya pasti berbeda-beda. Selanjutnya ini ada Ibu Ani. Ada Ibu Ani. Belum bacakan ini ada Ibu Ani, guru kelas 5 DSD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah ini bingung menghadapi ulah salah satu murid Agus. Beberapa anak telah datang melaporkan bahwa Agus itu seringkali meminta bekal anak yang lain secara paksa. Gimana Pak Darun kalau ada anak gitu? Oh ditanyakan dulu. Ya siapa tahu misalnya dia tidak. Nah betul. Iya. Nah siapa tahu kan misalnya dia ke sekolah tidak membawa uang
jajan, atau di rumah mungkin orang tuanya kurang mampu, bisa juga bisa dilihat ya. Nah jadi banyak masalah. Nah dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Nah betul ya kata Pak Darun. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi Agus itu melakukan karena dia ingin bertahan hidup. Nah, jadi itu. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya, jadi memperhatikan dia. Berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Ada juga anak itu jahil kan. Nah, jahil suka mengganggu temannya. Artinya dia itu sukanya agar temannya itu memperhatikan dia. Berarti itu kebutuhan yang berhubungan dengan untuk diterima, kasih sayang kan, jadi perhatian kata PRD. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan adalah penguasaan. Nah, jadi dia ingin berkuasa supaya membuat temannya jadi takut. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu bawakan bekal yang sama. Nah, bisa ditanyakan juga, ternyata telur dadar aja kan dibawakan ibunya. Nah, jadi ada alasannya anak itu. Pasti ada alasannya. Nah, jadi tidak harus kita tanya dulu, jangan langsung jangan langsung diskakmat ya. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya. Nah, berarti dia senang, artinya dia jahil. Apabila temannya merasa tersiksa, maka dia merasa senang. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya ini Bu. Ini ada, bisa terlihat videonya. Nah.
Kapan disiplin? Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi adalah posisi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina
sekali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Terus ya, ini posisi teman, posisi yang ketiga. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang membereskan absennya ibunya lah. Berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang perlu ditunjuk setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi. Ya. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu contoh 5 posisi kontrol kalau kita menangani siswa. Yang sering Bapak Ibu lakukan yang mana? Apa nomor 5? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. So, sebagai pemantau. Nomor 5 bilang Ya, jadi berdasarkan teori dari kelima ini yang paling bagus adalah sebagai posisi manajer. Nah, bisa juga kan kita kalau misalnya guru BK-nya tidak ada, bisa aja langsung guru yang lain menangani kan. Nah, dengan memposisikan diri kita sebagai manajer atau langsung pada saat di kelas misalnya ada siswa yang terlambat, nah itu kan kita tidak perlu ke guru BK. Nah, bisa langsung dengan menggunakan teknik ini dari manajer kan. Jadi anak itu memecahkan permasalahannya sendiri. Nah, jadi dia yang mencari misalnya kan supaya saya jangan terlambat bagaimana kan. Jadi bukan kita yang mencarikan solusinya. Nah, tapi anak sendiri. Nah, jadi kalau anak sendiri kita lebih mudah untuk kalau dia melakukan kesalahan lagi lebih mudah untuk menuntutnya atau menanyakan kembali kan kepada si anak. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Mungkin yang sebagai penghukum pernah juga setelah dengan siswa kita membuat merasa bersalah, pernah. Sebagai teman pernah, sebagai pemantau pernah. Mungkin sebagai manajer berarti guru BK lah yang sering. Kalau bisa kita semua menggunakan sebagai posisi manajer. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nih, kalau ininya menghindari hukuman itu guru berbuat. Nah, ini sudah bisa kita lihat. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakitin, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa
Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, artinya waktu tadi kamu datang jam misalnya 7.30, kita masuknya jam berapa? Misalnya jam 7. Nah, berarti kamu terlambat ini. Nah, itu kan artinya menghitung dan mengukur. Kalau manajer itu berarti dia mengajukan pertanyaan kepada anak. Nah, mungkin kenapa kamu terlambat? Sekarang apa masalahnya? Solusinya bagaimana? Jadi solusinya jangan kita dulu. Kita tanyakan kepada anak dulu solusinya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, ini seperti itu. Lanjut dulu Ibu. Nah, selanjutnya restitusi. Jadi untuk menangani permasalahan anak, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ini metodenya untuk kita menangani permasalahan anak itu dengan ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, bagaimana anak itu belajar dari kesalahan yang telah dia buat. Untuk memperbaiki hubungan, selanjutnya tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada anak, misalnya kalau kamu supaya jangan terlambat lagi, apa yang akan kamu lakukan. Nah, itu artinya kita kembalikan kepada anak. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi kita mencari solusinya apa? Cuma solusinya kita kembalikan kepada anak, bukan kita yang mencarikan solusinya. Kita arahkan kan bisa kita. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita kembalikan. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, kita bilang aja pada anaknya, misalnya setiap orang itu pasti pernah punya kesalahan. Jadi bukan kamu saja yang melakukan kesalahan. Artinya untuk meredam emosi anak dulu kita. Nah, selanjutnya itu tadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi, kita tanya anaknya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kalau yang terlambat masuk kelas, misalnya pada saat istirahat, tanya aja, misalnya kita kan sudah sepakat bahwa setelah istirahat harus masuk kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini seperti apa anak-anaknya. Tapi kita tanya bagaimana solusinya agar dia tidak terlambat masuk kelas lagi. Misalnya pada saat di kantin jangan ngobrol. Kalau mau beli makanan langsung beli kan. Misalnya kalau anak menjawab seperti itu. Jadi anak sendiri yang mencari solusinya. Nah, selanjutnya ini dokumentasi. Jadi kemarin minta tolong Bu Sisi untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini videonya ada. Emang kedengaran? Ini tugas juga kemarin. Namun tadi datang sekolah jam berapa?
Jadi yang namanya ya, jadi itu tadi Bapak Ibu simulasi dengan siswa mengenai posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan restitusi segitiga tadi. Mungkin demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Atas waktunya mengucapkan terima kasih dan juga diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen ke BPS.